Tahukah kalian, siapa manusia terkuat sepanjang masa di universe Frieren Beyond Journeys? Pria ini jauh lebih kuat dari Himmel dan mendapat pengakuan dari Frieren. Karakter ini diperkenalkan di chapter 6 dia, yang mana berikut adalah rangkumannya. Kelanjutan petualangan Frieren yang akhirnya partian ini sampai pada sebuah desa, tepatnya desa Farber. Seperti biasa, Frieren bertemu dengan sesepuh desa, dan sesepuh desa meminta Frieren untuk membersihkan patung pahlawan dengan imbalan sihir yang bisa digunakan untuk menggaruk punggung. Tentu saja Frieren menerima permintaan itu jika hadiahnya sihir unik. Setelah sampai di lokasi patung Fern dan Stark terkejut, ternyata patung pahlawan yang ingin dibersihkan bukanlah patung Himmel. Ternyata ada pahlawan lain di dunia yang tidak mereka ketahui. Frieren mulai menjelaskan siapa orang ini. Frieren menjelaskan kalau di luar sana ada banyak pahlawan selain Himmel. Salah satunya pahlawan dari selatan yang disebut-sebut sebagai pahlawan terkuat sepanjang sejarah. Stark menganggap kalau gelar pahlawan ini terlalu dilebih-lebihkan, namun Frieren menegaskan kalau itu gelar yang cocok untuknya. Frieren menjelaskan kalau ancaman terbesar di masa perang adalah The Seven Sage of Destruction, dan partian pahlawan Himmel dan Frieren hanya mampu mengalahkan 2 dari 7 Sage. Pahlawan dari selatan mengalahkan 3 Kage. Pahlawan dari selatan hanya butuh 1 tahun untuk mengalahkan garda depan pasukan Raja Iblis dan mengamankan titik-titik strategis. Pahlawan dari selatan dikalahkan oleh 7 Sage yang menyerangnya. Sekaligus kendati menghadapi 7 Kage, manusia terkuat ini berhasil membunuh 3 Kage. Mereka pun membersihkan patung pahlawan dan melihat betapa sang pahlawan terkuat sangat dihormati, bahkan beredar rumor kalau pahlawan masih hidup sampai sekarang. Ternyata pahlawan dari selatan pernah mengajak Frieren untuk ikut dengannya, namun Frieren menolak. Pahlawan ini mampu membaca masa depan dan tahu kalau grup Frieren kelak yang akan mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan dari selatan tahu kalau dirinya akan mati dan sadar akan perannya untuk membuka jalan ke partian Frieren. Setelah selesai di desa Fabel, kini Frieren memasuki kota besar. Ini adalah kota pertama yang mereka kedapati setelah meninggalkan kota sihir. Walau lama tidak memasuki kota besar, Frieren terlihat tidak betah di sini dan ingin segera meninggalkan kota setelah selesai melakukan belanja keperluan. Stark mencoba menggoda Frieren dengan toko sihir, namun Frieren seperti orang yang berbeda dan mengatakan kalau waktu mereka terbatas. Padahal biasanya si Frieren yang malas-malasan dan selalu ingin berdiam di suatu wilayah. Bahkan jika berada di sebuah kota besar, mereka biasa berdiam selama sebulan lebih, karena Frieren tidak mau pergi. Stark dan Fern bingung dengan perubahan sikap ini. Lalu tiba-tiba kereta kuda mahal dan seorang pelayan berhenti di depan mereka. Ternyata itu adalah pelayan The Graph yang datang mengundang Frieren untuk makan malam di rumah penguasa wilayah. Frieren menolak dan mencoba jalan terburu-buru, akan tetapi si pelayan memaksa, dan pada akhirnya partian ini menghadiri makan malam mewah di kediaman The Graph. Frieren tahu kalau Graph mengundangnya pasti mereka ada permintaan aneh. Dan benar saja Graph memiliki permintaan ke Frieren untuk menemukan pedang keluarga yang dicuri oleh Iblis. Dan imbalannya adalah kitab sihir. Frieren heran sekaligus kaget karena pedang ini selalu dicuri oleh Iblis. Ternyata sebelumnya saat Frieren dan grup pahlawan mengunjungi wilayah ini, kakek buyut Garf juga memberi perintah yang sama. Dan yang membuat Frieren gelisah dan tidak ingin berlama-lama di kota itu, adalah karena penguasa wilayah ini terlalu memaksa. Dan saat grup pahlawan di sana, Frieren bahkan diancam akan dipenjara jika tidak menemukan pedang yang dicuri tersebut. Namun Frieren menganggap penguasa kali ini agak mendingan dibandingkan buyutnya yang memaksa dan menyuruh tanpa memberi informasi. Sekarang kata Frieren lebih mudah, karena mereka tahu kemana arah iblis itu pergi. Alasan pedang keramat keluarga Graf sering dicuri, ternyata karena pedang itu milik iblis yang sangat penting, dan pedang ini mengeluarkan aura yang hanya bisa diketahui oleh iblis. Fern bertanya kenapa Frieren menerima permintaan kali ini, padahal penguasa Graf tidak memaksa. Dan Frieren mengatakan kalau dirinya juga heran. Tapi kata si Frieren, ini agar usaha Himmel dulu gak sia-sia. Pedang ini katanya pedang yang sama dengan yang dikembalikan Himmel dulu. Dan Himmel tidak akan mengabaikan permintaan seperti ini. Lagi-lagi Frieren bertindak karena Himmel. Setelah berjalan jauh memasuki hutan, mereka sampai pada sebuah desa yang hancur. Di sana mereka bertemu seorang perempuan. Perempuan itu mengaku sebagai pengembara dan pendeta yang sedang dalam perjalanan. Dan katanya lagi penduduk desa ini telah dihancurkan oleh iblis pedang dan dirinya singgih untuk mendoakan penduduk. Kata si pendeta iblis ini melakukan banyak pembunuhan di tiap desa yang dilaluinya. Fern tampak sedih dan si pendeta mengajak mereka untuk ikut mendoakan penduduk yang telah dibunuh. Namun belum selesai perempuan ini bicara.
Frieren menghancurkan kuburan dengan sihir kuat. Fern dan Stark terkejut. Frieren menjelaskan kalau tidak ada mayat yang dikubur di sana, dan perempuan ini adalah Iblis Pedang. Tahu kalau penyamarannya sudah terbongkar, Iblis Pedang menunjukkan jati dirinya dan mengatakan kalau dirinya membunuh orang-orang ini karena sebuah alasan, sebuah perintah dari Raja Iblis yang membiarkannya hidup. Frieren, Fern, dan Stark langsung ke posisi menyerang, dan tanpa banyak babi bu, Frieren melancarkan serangan. Iblis itu pun langsung mati, hanya dari satu serangan yang dilancarkan Frieren. Setelah semuanya usai, Frieren dan party mengembalikan pedang mereka mendapatkan kitab sihir. Kitab itu berisi cara mengubah apel merah menjadi apel hijau. Frieren tampak sangat sumringah, sementara Stark memoceh kalau itu sangat tidak berarti.